Umar bin Khattab memandang ya, bahwasanya harta ya, kalau digunakan untuk kesenang-senang selalu, maka ini mengurangi jatah di akhirat. Mengurangi jatah di akhirat. Makanya ketika ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Darda ya, dia keluar, dia bawa uang, kata Umar, mau kemana? Saya ingin beli daging buat istriku. Kata Umar bin Khattab, afakullama ishtahaita syai'an ishtaraitahu? Apakah setiap kau ingin sesuatu terus kau beli? Saya khawatir ini termasuk thayyibatun ujjilat lana, adalah kebaikan-kebaikan yang disegerakan bagi kita sehingga mengurangi jatah di akhirat. Ada dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhhabatum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ketika orang-orang kafir di akhirat kelak dipaparkan pada neraka jahanam, maka dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah menghilangkan kesenangan-kesenangan kalian di dunia, sudah selesai. Di akhirat enggak ada lagi kesenangan. Wastamta'tum biha. Ketika di dunia kalian senang-senang, jatah kalian sudah kalian ambil, gampangnya demikian. Al yauma tujzauna adzabal huni. Sekarang kalian akan diazab. Jadi dikatakan kepada orang kafir, kalian telah mengambil jatah kalian di dunia senang-senang, di akhirat enggak ada. Ayat ini dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita tahu siapa Umar, orang sangat alim. Siapa yang bersenang-senang di dunia mengurangi jatahnya di mana? Di akhirat. Ini berat juga ini. Ini juga dipahami oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika dia mau buka puasa dalam Sahih Bukhari, dia buka puasa. Dihidangkan, dia puasa, dihidangkan untuk iftar. Ketika dia buka, dia ingat temannya Mus'ab bin Umair. Dia ingat Mus'ab bin Umair. Kata dia, Mus'ab bin Umair meninggal dalam kondisi miskin. Tidak ada dia tinggalkan kecuali burdah, itu kain. Ketika dia meninggal dalam perang Uhud, tidak ada harta dia kecuali sebilah kain. Ya, selembar kain. Kalau kita gunakan in ghattayna bihi rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kita gunakan in ghattayna biha rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kita gunakan burdah tersebut untuk menutup kakinya, kepalanya kelihatan. In ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu. Kalau kita gunakan tutup kepalanya, kedua kakinya kelihatan. Lantas dibukakan bagi kita dunia. Kemudian dia sudah meninggal, dan wa huwa khairun minni, kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab lebih baik daripada aku. Padahal Mus'ab meninggal tahun ketiga Hijriah, Abdurrahman bin Auf masih terus hidup sampai Rasulullah meninggal, dia masih hidup. Masih banyak beramal. Jadi mengatakan wa huwa khairun minni, dan Mus'ab lebih baik daripada aku. Kemudian futiha lana dunia, kemudian dibukakan bagi kita dunia. Dan saya khawatir dunia ini adalah perkara-perkara yang disegerakan bagi kita, yaitu mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun menangis, dia tidak jadi buka puasa. Ini mazhab kedua dari kalangan para sahabat. Mazhab ketiga lebih kencang lagi, yaitu mazhabnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari memandang seorang tidak boleh menikmati hartanya kecuali kebutuhan mendesak. Lebih dari itu kembalikan Baitul Mal. Dan dia semangat, dia datang ke orang-orang, dia tegur, enggak boleh, sampai ditentang oleh sebagian sahabat. Dia memahami firman Allah dalam surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Ada dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak diinfakkan di jalan Allah, maka beri kabar mereka akan disiksa dengan azab yang pedih. Sungguhnya emas dan perak itu akan digunakan menyiksa mereka pada hari kiamat kelak, dipanaskan, lalu disetrikakan ke jidat mereka, ke lambung mereka, ke pundak mereka. Inilah balasan bagi kalian yang menyimpan harta kalian. Ini ayat sebenarnya turun bagi orang-orang ahlul kitab yang tidak mengeluarkan zakat. Para ulama memahami ini bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Abu Dzar memahami tidak. Ini umum. Jadi khilaf tentang memahami ayat ini. Kata Abu Dzar, pokoknya harta berlebihan simpan-simpan nanti jadi alat penyiksa pada hari kiamat. Pakai seperlunya, lebih kembalikan ke Baitul Mal. Ini berat.
Tapi ini saya katakan bagaimana sikap para sahabat dahulu terhadap harta, yaitu ternyata tidak satu pandangan. Umar agak mending. Kata Umar, jangan setiap kau punya harta pingin suatu beli, pingin suatu beli. Jangan, kata Umar, jangan. Setiap kau beli, ini mengurangi jatahmu di akhirat. Oleh karena para ulama dahulu mengatakan bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha tidak dibukakan bagi dia dunia, kemudian dia meninggal. Kenapa? Agar pahalanya di akhirat sempurna. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Nabi sudah ke Madinah, kemudian sudah jadi pemimpin, kepala negara di Madinah. Adapun Khadijah meninggal dalam kondisi Nabi lagi susah-susahnya. Kenapa? Agar pahalanya sempurna. Sama Mus'ab bin Umair. Islam belum jaya, kemudian dia meninggal dunia. Dalam kondisi sangat di puncak miskin, sampai tidak punya harta yang dia tinggal kecuali sebilah kain yang tidak cukup untuk menutup tubuhnya untuk kain kafan. Ya. Adapun yang dibawakan harta, menurut Umar bin Khattab, kalau digunakan untuk foya-foya, senang-senang, hanya mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Saya pilih pendapat mayoritas sahabat. Yang penting sudah bayar zakat, kita boleh senang-senang. Tapi tadi ketika ada pendapat lain, baik pendapat Umar dan Abdurrahman bin Auf atau pendapat Abu Dzar Al-Ghifari, hendaknya kita waspada. Bahwasanya ketika kita membelanjakan harta kita, jangan buat foya-foya. Kalau bisa yang bermanfaat. Karena kita semua akan ditanya dengan dua pertanyaan. Dari mana kau dapatkan harta, kemana kau infakkan. Jadi tidak selalu kita beli. Pingin beli mobil Ferrari, beli. Yang penting saya sudah bayar zakat. Ya, tapi ini berlebihan. Ya. Ingin makan ini, oke, sesekali oke, jangan tiap hari. Selalu ingin. Makanya Umar tadi mengatakan, afa kullama ishtahaita syai'an ishtaraitahu. Memang kau punya uang, tapi apakah setiap kau ingin satu kau harus beli? Tidak harus. Kita harus mengelola harta kita untuk akhirat kita. Senang-senang boleh sesekali, tapi jangan selalu pingin ini beli penting duit banyak ya. Sampai ada seorang kawan ngeluh, bikin rumah ya. Sudah bikin rumah besar, udah punya rumah, bikin rumah lagi, kepingin. Sudah bikin rubah lagi. Istrinya suruh rubah, pusing. Tapi apakah semua yang kita inginkan harus dipenuhi? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Ya. Akhirnya habis waktu, habis duit, buang tidak perlu. Rubah lagi, bongkar lagi, bikin baru lagi, enggak cocok lagi, bongkar lagi. Ini kan buang-buang duit. Tidak semua yang kita inginkan harus kita beli meskipun kita punya uang. Apalagi kalau enggak punya uang. Ini peringatan bagi kawan-kawan yang kebetulan beruang. Ibu-ibu ya. Tidak semua punya duit kemudian ingin suatu beli. Repot nanti hisapnya. Apalagi pendapat Umar bin Khattab ini hanyalah mengurangi jatah di akhirat. Repot. Makanya para sahabat banyak yang hidup dalam kondisi sederhana karena mereka tahu hal tersebut. Mereka ada lebih infak, ada lebih wakaf. Itu kebiasaan para sahabat. Ya.